Oke, saya lanjutkan terkait dengan penjelasan di materi kewajiban. Kita sampai ke penjelasan terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan penelitian. Jadi, kita ibaratkan sebagai suatu bayangan dari cermin aset. Maka, kewajiban itu harus diukur, kewajiban itu harus diakui pada saat terjadinya. Kalau kita kembali ke penjelasan sebelumnya, aset itu diukur berdasarkan pada cost-nya, berdasarkan pada penghargaan sepakatan. Sama juga dengan kewajiban. Cost sebagai pengukur itu juga tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat perolehannya, tetapi juga diterapkan untuk kewajiban pada saat terjadinya pengakuan terhadap kewajiban itu. Jadi, sebagai ketentuan umum untuk pengukuran kewajiban itu harus sejalan dengan pengukuran suatu aset. Jadi, kalau sebelumnya aset itu direpresentasikan oleh cost. Itu ada 3 tahap perlakuan kemarin ya. Itu ada pemerolehannya, ada pengolahan, ada penyerahan. Itu sama juga dengan kewajiban. Di kewajiban itu juga ada 3 tahap perlakuan. Apa sih 3 tahap perlakuan itu? Yaitu ada penanggungan, atau disebut dengan pengakuan terjadinya. Ada penelusuran dan juga ada pelunasan atau penyelesaian. Jadi kewajiban kalau yang di poin penelusuran yang kedua ya, ada penelusuran itu berarti penentuan dari status dan juga jumlah rupiah kos kewajiban pada setiap saat. Nah, setiap saatnya, kita sebut setiap saat itu kapan? Yaitu pada tanggal neraca. Nah, itu masuk ke kategori penilaian kewajiban. Kita masuk ke poin pertama, yaitu terkait dengan pengakuan. Jadi, untuk kewajiban itu diakui pada saat keharusan lelah mengikat yang diakibatkan suatu transaksi sebelumnya telah terjadi. Jadi untuk kewajiban itu diakui kalau dari suatu transaksi itu mengakibatkan suatu kewajiban pada masa yang akan datang. Maka untuk keharusan untuk mengikatnya tadi itu dievaluasi. Dasarnya dari apa? Dari pengakuan. Jadi untuk pengakuan ini lebih berkaitan ya dengan pedoman umum untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi. Sehingga elemen statement keuangan itu hanya dapat diakui jika kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran itu bisa dipenuhi. Jadi kalau kriteria umum ini tidak operasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan. Ini merupakan suatu prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat pengakuan kriteria itu dipenuhi. Jadi untuk hal kewajiban kaidah pengakuan yang berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban itu dapat diakui, ada 4 kaidah untuk pengakuannya. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Jadi di sini untuk yang poin pertama ini berkaitan dengan apa? Dengan kualitas, keterandalan, dan keberpautan informasi. Misalkan, saya kasih contoh. Ada faktur pembelian. Faktur pembelian itu biasanya disebut dengan invoice.
dan juga tanda penerimaan barang, receive report. Itu merupakan suatu dasar hukum yang meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Jadi ketersediaan dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Oh, adanya hutang. Adanya hutang untuk dari supplier, atau adanya hutang kepada debitur atau kepada supplier itu dasarnya dari apa? Kemarin saya membeli barang. Buktinya apa sih pembelian itu? Oh, dibuktikan dengan adanya invoice. Yang kedua, adanya bukti receiving report, penerimaan barang. Maka untuk invoice dan receiving report ini biasanya kan dibuat berapa rangkap? Oh, ini untuk bagian accounting, ini untuk bagian gudang, ini untuk bagian suppliernya yang asli untuk nanti penagihan, misalkan seperti itu. Jadi sudah disebutkan bahwa untuk ketersediaan dasar hukum ini itu juga memunculkan adanya daya paksa dan hanya merupakan suatu karakteristik pendukung dari definisi kewajiban. Jadi untuk yang karakteristik yang ini di sini masuk invoice dan receiving report tadi, ini sebenarnya bukan suatu syarat mutlak. Karena kewajiban itu dapat dipenuhi. Karena juga mungkin ada kewajiban itu yang muncul karena adanya rasa kepercayaan. Oh, saya percaya dengan entitas A. Karena apa? Karena pemilik dari entitas A ini merupakan saudara saya. Sehingga kalau misalkan nanti ada apa-apa, ya udah itu dianggap aja itu merupakan kekeluargaan. Jadi tidak usah dilegalkan atau tidak usah pakai perjanjian, kita hanya berdasarkan pada asas kepercayaan. Itu bisa aja seperti itu. Jadi untuk kaitan sama ketersediaan dasar hukum ini, maka bukan termasuk kriteria utama dalam pemenuhan atau termasuk dalam unsur kewajiban. Yang kedua, ada keterterapan konsep dasar konservatisme. Jadi, untuk poin yang kedua, keterterapan konsep dasar di sini, ini merupakan suatu penjabaran teknis dari kriteria keterandalan. Suatu keadaan yang menjadikan suatu konsep konservatisme itu diterapkan, itu bisa memunculkan adanya pengakuan suatu kewajiban. Jadi, nanti akibatnya apa? Kalau misalkan konservatisme ini diterapkan, nanti misalkan ada rugi itu bisa segera diakui. Tetapi kalau untung itu belum bisa kita akui kalau belum benar-benar kita terima. Jadi untuk yang konsep yang kedua di sini kita bisa menyimpulkan. Konsep yang kedua yaitu kewajiban dapat diakui segera. Kewajiban itu dapat diakui segera. Kenapa? Karena kalau rugi kita bisa segera mengakui. Tetapi kalau misalkan aset itu tidak bisa diakui segera. Tapi kalau kewajiban itu bisa diakui segera. Jadi untuk konsep yang kedua ini intinya seperti itu. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu ketertentuan substansi ekonomi suatu transaksi. Jadi di sini untuk konsep yang ketiga di sini berkaitan dengan masalah relevansi dari suatu informasi. Misalkan saya kasih contoh, ada utang sewa guna atau disebut dengan lease obligation. Utang sewa atau leasing tadi itu diakui pada saat terjadinya suatu transaksi. Walaupun di sini dengan adanya suatu leasing itu kan tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewa guna. Tidak ada transfer kan di sini kalau misalkan kita utang sewa guna itu nggak ada. Maka di sini walaupun tidak ada transfer hak milik, tapi kewajiban itu dapat atau bahkan harus diakui kalau secara substansif sewa guna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran. Jadi
utang sewa guna atau leasing tadi itu bisa diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun tidak ada transfer hak milik. Karena apa? Kalau yang namanya nyewa, Anda nyewa rumah, apakah rumah itu berarti punya Anda? Bukan. Anda hanya berhak untuk menempati saja dalam periode sewa Anda. Tapi kalau yang namanya angsuran, saya beli perumahan senilai 200 juta. Sudah saya DP misalkan sebesar 6 juta. Saya mengangsur 1.500.000 untuk jangka waktu 50 tahun misalkan. Jadi di sini ini memunculkan adanya transfer hak milik. Karena apa? Karena di sini ada pembayaran angsuran. Jadi di sini ada keterkaitan untuk substansi ekonomi dari suatu transaksi. Beda kalau yang di leasing tadi, kita punya kewajiban untuk membayar sewa, misalkan sewa perumahan. Tetapi dari perumahan yang kita sewa tadi itu bukan milik kita. Jadi kepemilikannya masih kepada pemilik sebelumnya. Kita hanya mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk menempati saja. Seperti itu. Terus yang poin keempat, poinnya terakhir yaitu terkait dengan keterukuran dari nilai kewajiban. Yang disebut dengan keterukuran ini apa sih sebenarnya keterukuran? Jadi keterukuran ini merupakan salah satu syarat untuk bisa mencapai kualitas keterandalan suatu informasi. Jadi disebut dengan kewajiban itu mempunyai kata cukup pasti. Jadi tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang saja, tetapi juga berapa sih jumlah rupiahnya tadi. Nah, jadi kita bisa mengukur jumlah kewajibannya itu berapa. Oke, saya sebutkan tadi misalkan saya mempunyai hutang kepada entitas B. Berapa sih besarnya hutang saya pada entitas B? Maka harus ada keterukuran nilai kewajiban. Kita nyatakan atau dari awal disepakati, nanti kita penilaiannya berdasarkan rupiah. Berapa hutang saya? Misalkan hutang saya 200 juta. Nah, di sini kan keterukuran dari nilai kewajiban. Nah, sekarang masalahnya yaitu kapan dari keempat kaidah ini harus dipenuhi. Jadi penentuan saat atau timing untuk kewajiban ini kapan? Karena biasanya untuk pengakuan terjadinya di sini itu jelas. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan kewajiban itu muncul karena adanya suatu kontrak. Yang dalam kontrak itu menunjukkan secara tegas saat mengikat kontraknya berapa sebenarnya jumlah rupiah, berapa yang harus kita bayarkan atas kewajiban tersebut, kapan waktu pembayarannya. Tetapi juga dalam beberapa kasus jumlah rupiah atau kosnya tadi itu tergantung pada kejadian pada masa yang akan datang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di penjelasan yang kedua ini, pertanyaan saya yaitu kapan keempat kaidah ini harus dipenuhi. Oke, silakan untuk pertanyaan kuis saya yang pertama ini Anda kerjakan dulu nggih. Ini berdasarkan dari pemahaman Anda pribadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari penjelasan materi saya. Kita akhiri dulu untuk penjelasan sampai di konsep pengakuan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.